Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel, ya. Oke, persamaan linier satu variabel ini nanti yang persamaan linier satu variabel persamaan berarti nanti dihubungkan oleh sama dengan, ya anak-anak. Nanti disingkat dengan PLSV, persamaan linier satu variabel. Nah, untuk pertidaksamaan linier satu variabel nanti dia singkat jadi PT. Kelihatan ya? Kelihatan tidak ini anak-anak? Jadi PT, pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke persamaan linier sama pertidaksamaan linier ya, jadi Budi akan menerangkan dulu kalimat anak-anak. Jadi sebelum kita masuk ke situ, ada dua kalimat nanti ya, ada jenis kalimat. Yang satu adalah kalimat tertutup, yang satu adalah kalimat terbuka. Nah, seperti apakah kalimat tertutup, seperti apakah kalimat terbuka? Jadi untuk kalimat tertutup itu dia itu adalah kalimat yang sudah jelas nilainya. Kita sudah tahu nilai kebenarannya ya. Kalimat yang sudah tahu, kita sudah tahu nilai kebenarannya. Jadi dia salah atau benar kita sudah tahu kebenarannya. Lah, untuk kalimat terbuka berarti kebalikannya. Kalau kalimat tertutup dia sudah tahu nilai kebenarannya, kalau kalimat terbuka kalimat yang kita belum tahu ya, yang belum tahu nilai kebenarannya. Supaya lebih paham dari kalimat tertutup dengan kalimat terbuka, Budi akan berikan satu contoh ya. Ini example untuk kalimat tertutup. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah ini aja ya, W.R. Supratman. Benar apa salah anak-anak? Benar ya. Oke, berarti kita sudah tahu nilai kebenarannya seperti itu. Misal lagi, matahari terbit sebelah timur. Benar apa salahnya anak-anak? Benar ya. Oke, kalau berarti kan kita sudah tahu nilai kebenarannya. Sebenarnya untuk nilai kebenaran tidak harus benar, bisa juga salah. Misal Semarang terletak di Provinsi Jawa Timur. Menurut kalian ini salah apa benar? Salah ya. Oke, jadi kita sudah tahu nilai kebenarannya, maka itulah yang disebut dengan kalimat tertutup ya. Nah, untuk kalimat terbuka kita belum tahu nilai kebenarannya. Jadi misal ini Budiah tuliskan, ibu kota Indonesia adalah X. Lah, menurut kalian ini benar apa salah? Nah, kita belum tahu ya. Kenapa kok belum tahu? Karena ini ibu kotanya masih X. Lah, X itu siapa? Ketika X-nya itu dia ganti dengan Jakarta, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, maka dia akan bernilai benar. Tapi ketika Budia ganti misal dengan Semarang, ibu kota Indonesia adalah Semarang, benar apa salah? Salah ya. Jadi kan ini Budia tidak tahu ini bernilai benar apa salah. Karena apa? Dia mengandung X. Lah, X ini masih dipertanyakan, X itu siapa? Lah, karena dia masih belum jelas nilai kebenarannya, maka dia disebut dengan kalimat terbuka. Atau ciri-ciri kalimat terbuka biasanya dia mengandung variabel ya. Dia biasanya ada
variabel. Jadi ada variabel itu yang dimisalkan dengan huruf abjad, bisa A, B, C, D, E, biasanya seringnya X, Y gitu, seperti itu. Jadi masih mengandung variabel. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi misal seperti ini. Yang kedua ya, misal ini X plus 2 sama dengan 5. X ditambah 2 sama dengan 5. Ini benar apa salah? Kita belum bisa menentukan dia benar apa salah. Kenapa? Karena kita belum tahu nilai X-nya. Ketika itu nilai X-nya 3, maka itu berarti benar. Tapi ketika itu X-nya selain 3, maka salah. Nah, karena ini kita belum tahu nilai X-nya dan masih ada memuat variabel yang belum belum pasti nilainya ya, belum diketahui nilainya, maka dia adalah kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka inilah nanti yang akan kita pelajari anak-anak. Ya, kalimat terbuka inilah nanti yang akan kita pelajari karena ini ada variabel. Dan nanti kita untuk materi ini kita mempelajari hanya satu variabel saja, tapi kita ada mengandung persamaan dan pertidaksamaan seperti itu. Oke, yang pertama, Budi akan membahas persamaan linier satu variabel. Nah, di sini sudah ada kata-kata persamaan anak-anak. Kalau namanya persamaan, berarti nanti simbolnya dia pakainya sama dengan. Ya, pasti menggunakan simbolnya sama dengan. Oke. Yang kedua anak-anak, jadi perhatikan cara mengerjakannya. Nanti Budiah pakai pindah ruas ya. Budiah mengerjakannya menggunakan pindah ruas. Artinya gimana Bu pindah ruas? Kalau dia tandanya positif, Budiah pindahkan ruas, maka dia akan berubah tandanya jadi negatif. Ketika dia negatif, Budiah pindahkan ruas, maka dia akan berubah jadi positif. Ketika perkalian, Budiah pindahkan ruas, akan berubah jadi pembagian. Ketika pembagian, Bu pindahkan ruas, maka akan menjadi perkalian. Jadi dihafal ya anak-anak ya. Penjumlahan, pindah ruas jadi pengurangan, plus jadi min jadi plus, kali jadi bagi jadi kali. Bisa diingat ya ini ya. Dia menggunakan nanti pindah ruas, jadi harus hafal. Plus jadi min jadi plus, bagi jadi kali jadi bagi. Ke contoh soal biar kalian paham ya. Jadi nanti misal Budiah punya 3 plus X sama dengan 10. Ini masih yang sangat dasar sekali dan masih sangat mudah sekali anak-anak. 3 ditambah X sama dengan 10. Kita kan mau mencari X ya. Nih. 3 ini kalau misal di depannya tidak ada apa-apa maka dianggap positif ya anak-anak ya. Jika tidak ada apa-apa dianggap positif. Oke. Budiah mau mencari X, berarti kalau di sini tinggal X, Budiah mau mencari X, berarti ada yang harus Budiah pindah ruaskan. Ya, harus ada Budiah. Lah, yang Budiah pindahkan tuh berarti yang ini. Budiah pindahkan ke sini. Yang plus 3 Budiah pindah ruas, biar jadinya X aja. Ya. Kalau ini plus 3, Budiah pindahkan ruas, jadinya jadi apa? Min 3. Tinggal 10 kurangi 3 sama dengan 7. Paham ya? Oke, ini Budiah tambah lagi satu catatan anak-anak. Yang dioperasikan ya, itu variabel dengan variabel yang dioperasikan ya, variabel dengan variabel yang dioperasikan atau ditambah atau dikurangi ya. Terus ini konstanta dengan konstanta. Masih ingat nggak konstanta sama variabel? Jadi yang variabel itu yang ini yang belum diketahui nilainya. Jadi X. Kalau konstanta berarti yang angkanya. Ini berupa angka, ini berupa X gitu ya. Yang ini berupa angka, ini berupa X. Oke, contoh lagi yang dasar dulu ya. Nah, anak ya misal nggak harus X kan anak, A ditambah 2 sama dengan 5. Oke, berarti kita nyari A nya ya.
ini plus 2, Budiah kan mau nyari A, biar A saja, maka ini plus 2 Budiah pindahkan ke sini jadi berapa? Kalau plus jadi min, berarti min 2 sama dengan 3. Ini masih sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Kalau misal Budiah punya soal 2x min 6 sama dengan 10. Nah, ini Budiah kan mau mencari x, tapi ini adanya 2x. Biar dulu 2x Budiah akan pindahkan karena konstanta dengan konstanta kita hitung dulu ya. Berarti ini min 6, Budiah pindahkan ruas ke sini jadi apa anak-anak? Min 6 Budiah pindahkan ruas, kalau min jadi plus 6 gitu ya. Kalau min jadi plus, plus jadi min. Kemudian sehingga jadinya tinggal 2x sama dengan 16. Lah ini kan 2x, Budiah maunya cuma x saja. Lah ini kan 2x, 2x itu sama dengan 2 kali x. Ini perkalian. Lah supaya ini habis jadi x, ini kan perkalian. Kalau perkalian berarti jadinya apa nih? Harus dibagi. Makanya ini Budiah bagi supaya enak. Ini kan 2, ikut ini aja depannya x. Kalau ini 2 berarti ikut dibagi 2. Ini juga dibagi 2 ya, jadi dibagi. Kalau sudah tinggal 2 dibagi 2 kan habis, seret, tinggal x saja. Berarti x sama dengan 16 bagi 2, 8. Sampai sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya? Oke, Budiah masuk ke contoh berikutnya. Misal di sini Budiah punya setengah x sama dengan 6. Lah untuk mencari x-nya, ini kan kita butuh x-nya. Ini kan per 2, ini kan dibagi 2. Supaya menghilangkan pembagian maka kita butuh perkalian. Karena ini per dibagi 2, maka kita kalikan juga dengan 2 ya. Kita kalau tidak seperti ini kalian artinya ya, kita kalikan 2, semuanya kita kalikan 2. Berarti setengah kali 2, setengah x kali 2. Berarti ini setengah Budiah kalikan 2 dulu ya. Itu sama dengan 6 kali 2. Ini titik aja anak kali. Nah, setengah kali 2 ini kan habis anak-anak. Ya, 2 bagi 2 kan 1 habis ya, tinggal x, berarti x sama dengan 12 seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Misal Budiah punya contoh soal 2/3 x ditambah 4 sama dengan 6. Nah, kalau seperti ini gimana? Oke, boleh, ini kan per 3 dibagi 3. Budiah mau menghilangkan 3-nya ini. Nah, supaya ini kan dibagi 3 supaya hilang, berarti kalau pembagian kita butuh apa? Perkalian. Maka ini semuanya Budiah kalikan 2. Kalikan 3. Karena ininya 3 ya. Jadi ikut yang penyebutnya, jangan ikut yang atas. Ikut yang bawah, ikut yang penyebutnya. Kalau penyebutnya 3 ya berarti dikalikannya sama 3. Bu, penyebutnya 5, berarti dikalikannya sama 5. Oke, berarti ini 2/3 kali 3 ya anak-anak ya. 2/3 kali 3x, karena ini perkalian maka jadi 1, ditambah 4 kali 3, ini juga dikalikan 3, ini 1 suku ya, ini juga dikalikan 3. Jadi masing-masing ini kalikan 3, ini kalikan 3, ini kalikan 3. Maka ini kan habis, sudah tidak ada per lagi. 3 bagi 3 kan habis ya. Tinggal 2x plus 12 sama dengan 18. Kalau sudah seperti tinggal kita hitung seperti biasa, angka sama angka. Nah, ini kan 2x plus 12 bisa nggak dihitung? Tidak bisa anak-anak. Kenapa? Karena ininya kan mengandung variabel. Jadi kalau variabel ya sama variabel yang sama. Karena ini 2x, ini kan bukan x. Maka yang angka sama angka, berarti 12-nya ini harus pindah ruaskan ke sini. Berarti 2x sama dengan, karena ini positif, maka berubah jadi negatif. Sehingga 2x sama dengan 18 kurangi 12, 6 ya. Oke, ini perkalian. Budiah maunya jadinya x, maka dirubah jadi pembagian. Maka ini tidak bagi 2, ini bagi 2. Berarti tinggal habisnya nih ya. X-nya sama dengan 3.
Oke, lanjut. Misalnya Budia punya 3/4 kurung buka X plus 2 kurung buka, ini artinya perkalian ya anak-anak ya. Jadi kalau misal kalian kemarin ada yang tanya, Bu ini nggak ada tandanya, kalau tidak ada tandanya dianggap perkalian, karena nanti kedepannya mungkin kalian akan menemui perkalian tuh titik ya, titik itu bisa dianggap dengan perkalian. Atau misal nanti kalau 6 kali Y langsung 6Y lah, 6Y itu artinya 6 kali Y ya. Jadi nanti kedepannya, nanti kalau kalian sudah terbiasa, maka perkalian yang ketika kalian menjumpai di SD itu perkaliannya itu X ya, seperti huruf X seperti ini ya anak-anak ya. Nanti kalian akan berubah jadi titik nanti ya. Oke, ini cuma intermezzo aja. Jadi perhatikan kalau misalnya nanti ada soal seperti ini, kita lihat dulu, kalau misalnya ada pecahan, kita buat dulu supaya dia tidak pecahan ya. Jadi supaya memudahkan kalian sebenarnya. Karena ini pecahannya per 4, maka kita lihat dulu yang bawah 4. Karena ini dibagi 4, maka kita perlu dengan dikali 4. Menyesuaikan yang bawah. Tinggal dihitung aja. Nah, untuk tanda kurung seperti ini, kita hanya yang dikalikan 4, hanya yang depannya saja. Tidak ini kalikan 4, ini kalikan 4, tidak ya. Jadi hati-hati. Jadi yang dikalikan yang depannya aja. Berarti ini 3/4, kalian kalikan 4, baru ini X plus 2 tetap. Jangan dikalikan 4 juga ya anak-anak, karena perkalian cukup depannya ini aja. Kalau yang ini karena ini penjumlahan, berarti 1/1-nya dikalikan sama 4. Berarti ini 4-nya kali X ditambah 4-nya kali 6. 1/1 dikalikan 4. Ini tinggal dicoret ya anak-anak ya. Sudah, tinggal dihitung. Berarti kan ini kan tinggal 3 dikali X plus 2. Kemarin sudah Budi ajarkan tentang perkalian. Jadi seperti ini, supaya lebih jelas tak tulisnya dulu. Ini tinggal 4X, boleh ya, ini perkalian langsung ditulis 4X, boleh. 4 kali 6, 24. Nah, kalau seperti ini ya, masih ingat di pertemuan kemarin, berarti 1/1 dikalikan sama 3. Ini kan perkalian. Tanda kurung itu ini artinya ini perkalian ya anak-anak ya. Jadi 1/1 yang di sini kalikan 3. 3 kali X di sini, berarti ini 3X. Kemudian ke sini kalikan 1 lagi. 3 kali 2, berarti plus 6. Ini 4X plus 24. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Ini ada X. Ada nggak temannya X lagi? Ada nggak yang variabelnya sama? Ada di sini. Nah, kalau misal dia punya teman, jadi dia bisa dihitung anak-anak. Jadi dijadikan satu, yang X sama X. Berarti ini kan di sini, ini kan satunya di sini. Budiah mau jadikan satu ke sini. Budiah ini apa namanya, yang satu variabel Budiah jadikan satu, konstanta sama konstanta. Jadi ini 3X, ini karena ini 4X, pindahkan jadi min 4X. Pindah ruas ya, ini dianggap positif maka pindah jadi min. Yang X sama X, yang angka sama angka. Berarti ini 24, ini kan plus. Tak pindah ke sini, jadinya ini jadi apa? Min. Jadi yang X sudah sama X, angka sudah sama angka, sudah sama soulmate-nya ya anak-anak ya, sudah sama temannya yang sejenis. Kalau sudah tinggal dihitung, karena ini sama-sama X, berarti yang dihitung tinggal angkanya saja. Berarti ini tinggal 3 dikurangi 4, seperti itu. Terus ini berapa ini? 18. Kalau sudah tinggal dihitung 3 kurangi 4 berapa? Min 1X sama dengan 18. Loh, Bu kok itu masih min 1 ya, kita buat jadi X. Ini kan perkalian, supaya jadi ini supaya habis ya, kita bagi dengan negatif 1, kita bagi dengan negatif 1. Negatif 1 bagi negatif 1 habis ya. 18 dibagi negatif 1 ya min 18, selesai. Oke, Budia lanjut yang soal persamaan ya. Di sini ada 2/3X plus setengah ditambah 1/4X tambah 2. Kalau seperti ini gimana? Kalau misal ada banyak pecahan seperti ini, caranya kita cek dulu penyebutnya anak-anak. Nah, penyebutnya kan ini tertinggi 4 bagi 3 nggak bisa. Berarti kita harus nyari KPK-nya. KPK-nya dari 3, 2, 4 berapa anak-anak? 12 ya. Oke, kalau enggak kita kalikan aja, misal gini, 2 kali 4 8 bagi 3 nggak bisa.
4 kali 3 12, 12 bagi 2, oh bisa, berarti ini 12 KPK nya. Kalau sudah ketemu KPK, tinggal kalian kali dengan KPK nya, kali 12. Oke, yuk satu persatu kita kalikan 12. 2 per 3 kali 12x. Ini Budiah 12 nya taruh di sini nggak apa ya, boleh bebas, mau ditaruh belakangnya x boleh, depannya x boleh, karena perkalian. Ditambah setengah dikali 12, ini kali 12, ini kali 12, paham ya? Ditambah 1/4 kali 12x, ini ditambah lagi 2 kali 12 ini. Paham ya anak-anak ya? Jadi masing-masing dikalikan dengan 12, dikalikan dengan 12 masing-masing. Dicermati, bisa paham? Oke, kalau sudah tinggal dihitung, tinggal dicoret yang bisa dicoret, karena harus bisa dicoret anak-anak, jadi supaya hilang. 3 ini Budiah coret dengan 12, tinggal berapa? 4. Berarti 2 kali 4 8x. Budiah coret dengan sini 6 ya, berarti berapa ini? 1 kali 6 6. Ini Budiah coret tinggal 3. Budiah hitung, berarti ini tinggal berapa? 24. Kalau sudah x sama x kita jadikan 1. Ini ada x, ini ada x, berarti 8x. Ini kan tak pindah ke sini ya anak-anaknya. Kalau ini plus 3 berarti jadi min 3. Sama dengan 24. Ini pindah ke sini, plus 6 pindah jadi min 6. Jadi ini tinggal dihitung yang depannya. 24 kurangi 6 berapa? 18. Berarti ini 5x sama dengan 18. Berarti x-nya, oke, kalau ini kan perkalian, maka harus dibagi. Dibagi berapa supaya habis? Dibagi 5. Ini juga dibagi 5. Oke. Berarti 5 bagi 5 habis ya anak-anak ya. Berarti x-nya sama dengan 18/5. Lanjut ya anak-anak ya, kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau tadi persamaan, sekarang ini ada tulisan pertidaksamaan. Lah, ciri-cirinya pertidaksamaan itu apa? Perhatikan, pertidaksamaan, bentar, ini biasanya nanti kalian menggunakan kalau tidak kurang dari, artinya tandanya kurang dari ya, bisa lebih dari, atau bisa kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau bisa lebih dari sama dengan. Tandanya nanti seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau persamaan ya simbolnya sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan simbolnya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Biasanya nanti berupa himpunan ya. Jadi jawabannya tidak fokus cuma satu bilangan saja, tapi beberapa bilangan seperti itu. Sistemnya nanti masih sama ya anak-anak ya. Jadi untuk nanti ya, kalau variabel juga dihitungnya juga sama variabel, sama-sama ya, sama variabel. Tapi kalau konstanta juga dihitungnya sama konstanta juga, sama cara pengerjaannya sama seperti ketika kalian mengerjakan persamaan tadi, cuman bedanya dia tandanya ya anak-anak ya. Dan satu lagi anak-anak yang perlu kalian pahami, ketika dia pertidaksamaan ya, untuk pertidaksamaan ketika dia dikali atau dibagi dengan negatif, dengan bilangan negatif, bilangannya berapa terserah asal dia negatif, dia akan ya, hati-hati ini kata kuncinya negatif, dia akan pertidaksamaannya akan berubah ya. Pertidaksamaannya berubah anak-anak ya. Jadi hati-hati, pertidaksamaannya berubah. Jadi kalau kurang dari, maka dia akan berubah menjadi lebih dari, seperti itu. Oke, di sini Budiah punya contoh, misal x plus 5 lebih dari 12. Oke, x plus 5 lebih dari 12, sama pengerjaannya seperti tadi ya anak-anak ya. Berarti nanti ini tak pindah ruas ya,
Begini tadi dia lupa. Tambah satu lagi ya anak sama, kita mengerjakan dengan sistem pindah ruas. Sama pindah ruas tuh berarti nanti kalau positif berubah jadi negatif, negatif jadi positif, perkalian jadi pembagian, pembagian berubah jadi perkalian. Ini masih sama, pokoknya intinya sama, cuman tandanya nanti berbeda dan hasilnya pun nanti dia berupa himpunan ya kalau pertidaksamaan. Oke, ini misal Budiah, ini ada, kita harus mencari X, ini ada plus, berarti harus Budiah pindahkan supaya nanti angka sama angka. Pula kalau X plus 5 memang tidak bisa dijumlah, tidak bisa ya anak-anak ya. Jadi kalau X plus 5 itu tidak bisa dijumlah. Kenapa? Karena ini variabel, ini konstanta, nggak bisa, jadi harus yang sejenis. Kalau variabel sama variabel ya konstanta sama konstanta nih ya. Berarti ini X lebih dari 12, ini plus 5, maka Budiah pindah jadi min 5 ya. Yang ini diberlakukannya kalau misal pertidaksamanya berubah kalau dikali dan dibagi. Kenapa ini tidak berpindah kalau lebih dari tetap berdiri? Karena dia penjumlahan dan pengurangan. Kalau ini plus maka berpindahnya jadi negatif. Seperti itu, berarti ini X-nya lebih dari 7. Kalau misal mau dibuat himpunan penyelesaiannya, Nana boleh. Berarti bilangan yang lebih dari 7, yang lebih dari 7 itu berapa aja? 7 ikut tidak? Tidak. Kalau misal ada tanda sama dengan, maka 7 ikut. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengan di sini, berarti 7 tidak ikut ya. Berarti lebih dari 7. Berarti 8, 9, 10, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti kalau misal opsinya ABC sampai di sini saja sudah benar ya. Oke, misal Budiah punya contoh nomor 2. Oke, Budiah punya contoh nomor 2, misal 3x min 4 kurang dari sama dengan 11. Kelihatan ya Nana soalnya ya. Sama Nana, jadi ini 3x, kita nggak bisa dikurangkan dengan 4, jadi 3 dikurangi 4 tidak bisa, karena ini mengandung variabel, ini tidak mengandung variabel, maka ini kan konstanta, maka harus temannya sama konstanta ya, angka sama angka, min 4 ini temannya ya 11, maka kita harus jadikan satu ruas, caranya pindah ruas, min 4 tak pindah jadi apa? Plus 4, sehingga ini 3x dikurangi sama kurang dari sama dengan 11 tambah 4, 15. Ini perkalian, Budiah mau nyari X, berarti ini tak bagi. Kalau ini 3 ya berarti tak bagi 3 supaya habis. Ini juga tak bagi 3. Ini dibagi 3, bagi 3, tidak merubah tanda ya anak-anak. Kenapa? Karena ini positif, baginya 3. Kalau negatif baru berubah. Berarti ini tak hapus ya. Tak coret ya, kalau dihapus. Coret, berarti tinggal X kurang dari sama dengan 15 bagi 3 berapa? 5. Sudah selesai. Atau kalau misal kalian boleh menuliskan himpunan penyelesaiannya, berarti kurang dari 5. Kalau ini tadi kan lebih dari 7 ya. Kalau misal dibuat bilangan kan seperti ini. Ini 7. Berarti ini kan 7 ke atas kan sana. Lah ini 7 ke atas. Ini kan semakin ke sana semakin besar. Ini semakin ke sana semakin kecil, ini ke sana semakin besar, ini semakin kecil ya. Semakin ke kanan berarti ini 8, 9 dan seterusnya. Lah, kalau misal ini 5 berarti lebih kecil, berarti kan ke sana ya. Kalau misal Budiah buat bilangan ini 5, kan ini lebih kecil, berarti ini arahnya ke sana. Karena ada sama dengan maka dia buntet, bedanya seperti itu anak-anak. Jadi kalau ada sama dengan dia buntet, buntet itu artinya 5-nya ikut. Tapi kalau misal dia bolong, berarti dia tidak ikut 7-nya, berarti tidak ada sama dengan. Berarti ini dimulainya dari sini ya. Ini bisa misal Budiah tulis 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ke sana, 4, 3, 2, 1, 0 lah sampai seterusnya. Seperti itu, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Ini hati-hati anak-anak. Tadi sebenarnya harusnya ini Budiah tadi terangkan di persamaan, tapi Budiah lupa. Ini Budiah terangkan di pertidaksamaan, caranya sama, cuman bedanya di tandanya. Kalau
Pertidaksamaan tuh tandanya ya lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Kalau persamaan ya sama dengan, seperti itu. Dan ini adalah pecahan semuanya. Bu, kalau pecahan semuanya gimana? Kalau pecahan semuanya seperti ini, kalian harus menghilangkan penyebutnya. Supaya nggak ada penyebutnya gimana? Lah kita lihat, boleh kalian menggunakan KPK. Nah, masih ingat KPK ya? Jadi KPK dari penyebutnya ada 2, ada 3, ada 6. Lah KPK-nya berapa? Seperti itu. Ini kalau misal 2, 3, 6. Kalau misal Budiah 6 nih bisa ya, 6 nanti bagi 2 habis, 3 bagi 2, 6 bagi 3 habis, 6 bagi 6 habis. Maka ini KPK nya 6. Tapi kalau misal kalian menggunakan rumus KPK juga silahkan. Tapi kalau misal kita ambil aja dulu bilangan terbesarnya, misal ini bilangan terbesarnya 6. 6 ini bagi 2 bisa enggak, bagi 3 bisa enggak, bagi 3 bisa, oh ternyata bisa semua. Kalau bisa berarti kita KPK nya 6. Tapi kalau misalnya nggak bisa tinggal dikalikan. Nanti yang dikalikan Budiah berikan contoh nanti habis ini ya anak-anak ya. Jadi misalnya ini karena ini KPK nya 6 ya, ini maka Budiah kalikan semua dengan 6. Semua dikalikan 6 supaya yang bawah ini hilang semuanya. Berarti ini X per 2 Budiah kalikan 6, tidak merubah tanda karena 6 ini positif, dikurangi 1/3 Budiah kalikan juga 6, kurang dari X per 3 ya, X per 3 Budiah kalikan 6, terakhir 5/6 Budiah kalikan 6, 1/1 Budiah kalikan 6. Paham ya? Kalikan KPK nya. Kalau sudah tinggal dicoret kan bisa anak-anak. 6 bagi 2 kan 3. Jadi tinggal 3X atau X kali 3 Budiah balik menjadi 3X tuh boleh ya. Kan ini kan X kali 3, Budiah balik jadi X kali 3, 3X itu sama saja. Kemudian ini Budiah coret 6 bagi 3 bisa ya 2 kali 1 berarti min 2. Ini minnya di sini ya, kurang dari ini dicoret juga bisa, tinggal berapa, 2 ya, berarti 2X. Ini Budiah coret tinggal berapa, 1, 5 kali 1 5. Nah ini ada X, ada nggak temannya, ada X, jadi kita jadikan 1, ini plus 2 ya, kalau nggak ada apa-apa dianggap plus, pindah ke sini jadi min 2X, kurang dari ini tak pindah ke sana biar angka sama angka, ini plus pindah jadi apa, ini min pindah jadi plus, maaf ya. Oke, kalau sudah tinggal dihitung, berarti kan ini sama-sama X, kalau sama-sama tinggal dihitung depannya, 3 kurangi 2 ini 7, berarti 3 kurangi 2 1 ya, 1 kali tetap X, X kurang dari 7. Ya, lanjut contoh soal terakhir ya anak-anak ya ini ya. Jadi misal ini Budiah punya soal seperti ini 3, ini 4 bawahnya. Lah caranya kita harus menghilangkan penyebutnya, caranya dengan dikali. Nah kalau ada 2 seperti ini kita cek, kalau misal tertingginya kan 4 bagi 3 tidak bisa ya, berarti kalau tidak bisa tinggal dikalikan aja. KPK nya 3 kali 4 12, berarti KPK nya 12 gitu aja anak-anak. KPK nya 12 berarti tinggal dikali 12. Oke, tinggal semuanya dikali 12 yuk. 1/3X dikali 12 ditambah 1 kali 12 ini ya, ini tak jadikan ini jadikan ini, kurang dari 3/4 X dikali 12 ditambah 2 dikali 12. Ini ya, ini ke sini, ini ke sini. Paham ya anak-anak ya? Ini sebenarnya taruh di depan nggak apa-apa sini ya. Jadi kan ini 3 sama 12 tinggal berapa? 4 ya. Berarti tinggal 4X. X kali 4 sama 4X sama saja. 1 kali 12 ya 12, kurang dari, ini tak coret karena perkalian ya, berarti ini 9X plus 24. Oke.
Kalau sudah anak-anak, kita lihat ini ada X, maka kita jadikan 1 ya. Ini pindah ke sini berarti 4X, ini plus ya, maka 9X kurang dari 24, ini pindah ke sini negatif 12. Karena ini sudah sama X berarti 4 kurangi 9 X kurang dari 24 kurangi 12 maka ini min 4 dikurangi 9 berarti sama dengan berapa? Min 5X kurang dari 12. Nah kita kan membutuhkannya X. Nah kalau membutuhkannya X, ini kan ada perkalian, maka kita harus bagi. Nah ini kita harus bagi min 5, ini juga harus dibagi min 5. Ketika pertidaksamaan ini dibagi dengan negatif, maka tandanya dia akan berubah. Kalau misal ini kurang dari, maka dia akan berubah menjadi lebih dari. Kenapa? Karena dibagi negatif. Berubah karena dibagi negatif. Ada negatif ya, negatif. Ini kan negatif 5 dibagi negatif 5 habis X. 12 dibagi negatif 5 berarti nggak bisa ya. Kalau nggak bisa tetap aja tulis 12/5. Negatif 12/5. Sudah sampai sini. Paham ya anak-anak ya?